Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar nih. Oke. Kalau sekarang gimana? Oke nggak? Oh ya. Kedengeran ya kalau sekarang? Oke nggak? Kita mulai aja ya. Karena presenter kita Atifahnya juga udah datang ya. Jadi mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya nggak kedengeran, tolong diworo-woro ya. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita dipertemukan lagi pada ini ya, sharing membaca bersama Tarbiyatul Aulad karya Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan dari topik minggu lalu, yaitu tentang perasaan terhadap anak. Uh, yang minggu lalu udah sempat dibawain ya setengahnya oleh Teh Ega. Insya Allah pada hari ini akan dibawakan oleh Teh Atifah. Oh ya, sebelumnya mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eh, Tidak lama-lama langsung saya serahkan saja ya kepada Atifah. Apakah Atifah udah siap? Iya, nih. Iya, Bismillah. silakan pada Atifah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di pertemuan kali ini melanjutkan yang Mbak Ega kemarin kan perasaan terhadap anak bagian A, B, C ya. Jadi terus yang sekarang perasaan terhadap anak bagian D, E, F. Kalau kemarin itu fokusnya banyak ke perasaan terhadap anak yang bagian apa namanya perasaan gitu ya, ada fitrah-fitrah perasaan gitu ya. Nah di sini perasaannya itu bagaimana ketika perasaan-perasaan itu menghadapi ujian gitu ya. Jadi di poin D, aku belum ini, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa gitu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan gitu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, bismillah gitu ya. Jadi tadi melanjutkan ya perasaan terhadap anak. Bagaimana di sini itu perasaan-perasaan terhadap anak itu bisa juga diuji oleh Allah gitu ya. Jadi di poin D nanti bagaimana ketika perasaan kecintaan kita kepada anak gitu ya harus menghadapi kematian anak gitu. Kemudian yang di poin E bagaimana ketika ada kepentingan Islam gitu ya, kepentingan yang harus didahulukan gitu ya daripada perasaan kita terhadap anak. Dan yang terakhir itu bagaimana ketika kita harus melakukan pendidikan gitu ya yang cukup keras, yang mana sepertinya jadi sulit ya kalau kita mengutamakan rasa cinta itu gitu. Mungkin jadi lebih sulit untuk bersikap keras terhadap anak gitu ya, menghukum dalam hal ini gitu. Tapi nanti dibahas konteksnya adalah tetap pendidikan. Baik, kita insya Allah akan bahas satu-satu dari buku Tarbiyatul Aulad ya. Yang pertama adalah keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Jadi ini pasti bukan ujian yang mudah ya, menghadapi kematian anak gitu. Tapi sebenarnya kalau
orang-orang gitu ya yang kuat tauhidnya, yang sadar bahwa Allah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi gitu ya. Anak kita punya Allah kayak gitu, maka akan sadar bahwa kalau anak kita punya Allah, Allah pula yang mengambil anak kita. Jadi ada salah satu hadis gitu ya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada balasan dari sisiku untuk hambaku yang beriman jika aku ambil sosok yang ia sayangi dari ahli dunia, lalu dia bersabar mengharapkan pahala dariku, kecuali balasannya adalah surga." Jadi di sini itu Allah menggunakan diksi aku ambil gitu ya. Ini apa namanya menekankan gitu eh, bahwa yang mengambil anak kita itu Allah. Jadi Allah nggak menggunakan diksi apa namanya jika anaknya meninggal gitu atau jika orang tersayangnya meninggal, jika orang tersayangnya wafat atau apa gitu ya. Tapi Allah tuh menggunakan diksi aku ambil gitu. Aku ambil dalam hal ini Allah ambil gitu. Sehingga bagi orang-orang yang memang mengenal Allah gitu ya, mengetahui bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana, gitu ya. Allah itu yang paling sayang sama anak kita, diambilnya anaknya oleh Allah gitu ya. Di sini apa namanya itu nggak akan sedih gitu ya. Cuman insya Allah nggak akan membuat kecemasan yang berlebihan gitu ya. Apa namanya penjelasan hadis ini itu salah satunya ada di part aku ambil ini gitu karena emang siapa pelakunya itu kan penting ya bagi kita. Jadi pernah analogi yang dikasih itu misalnya kita pulang sekolah gitu ya, terus nggak mau jemput anak gitu, terus ternyata anaknya nggak ada di sekolah itu kan pasti panik gitu ya. Tapi apa namanya, misalnya case yang pertama anak kita dibilang dijemput sama orang yang nggak dikenal gitu. Tapi case yang kedua anak kita ternyata dikasih tahu dijemput sama ibu kita gitu ya, sama neneknya. Apa namanya? Terus kita mastiin emang benar anak kita ternyata sama ibu kita gitu. Jadi case-nya sama-sama anak kita nggak bersama kita gitu sepulang dia dari sekolah. Tapi dengan memahami penuh dengan siapa anak kita bersama gitu ya, itu ternyata bisa memberikan ketenangan gitu. Padahal kondisinya sama nih, sama-sama anak kita nggak sama kita. Tapi dengan mengetahui dengan siapa anak kita bersama gitu, itu bisa memberikan perbedaan gitu ya. Kalau anak kita bersama orang yang menyayangi dia, kita akan lebih tenang gitu dibandingkan anak kita bersama orang yang tidak dikenal gitu ya, itu pasti panik. Sama halnya dengan ini ya, apa hadis ini gitu ketika dijelaskan apa sebenarnya hadis ini bagus banget gitu diksinya ya, apa Allah menekankan bahwa Allah loh yang ngambil gitu, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang menciptakan kita gitu, Allah yang gak akan berbuat zolim kayak gitu. Jadi eh apa namanya, Masya Allah gitu kalau melihat pilihan-pilihan diksi yang ada di dalam hadis. Jadi semoga kita bisa terus gitu ya, terus mengenal Allah supaya hati kita bisa tenang gitu ya atas apa yang terjadi di dunia ini. Gitu. Terus di sini apa aku sedikit nambahin bahwa menangis itu bukan lawan kata bersabar. Jadi Rasulullah itu kan pernah kehilangan anaknya ya. Kehilangan anaknya dalam hal ini kisah saat kehilangan anaknya yang bernama Ibrahim. Dan apa namanya Rasulullah itu berkata air mata menetes, hati bersedih, tetapi sekalipun lisan tidak akan berucap sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan kami. Sungguh perpisahan kita wahai Ibrahim benar-benar membuat kami sedih. Jadi nggak apa-apa sedih gitu ya maksudnya nangis. Ya wajar banget ya perempuan anaknya meninggal gitu. Terus nangis gitu. Tapi rambu-rambunya tuh tetap ada gitu. Yaitu di sini lisannya jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi nangis itu bukan berarti nggak sabar ya gitu, kecuali nangisnya tuh sambil merutuki takdir gitu ya kayak kenapa kayak gini gitu, kenapa harus aku, kenapa Allah kayak gini. Nah itu apa namanya udah bukan bersabar lagi. Tapi kalau nangisnya emang karena sedih gitu ya, karena sayang, apa insya Allah itu adalah bagian dari rahmat Allah gitu ya yang Allah turunkan kepada hati-hati kita. Jadi menangis itu bukan berarti nggak sabar gitu ya. Nah, di dalam bukunya gitu ya, penulis menuliskan beberapa balasan gitu ya bagi orang-orang yang bisa sabar tadi gitu ketika anaknya meninggal. Yang pertama adalah dibangunkan rumah di surga. Jadi
jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Para malaikat menjawab, ya. Kemudian Allah melanjutkan, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, iya. Dan Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Kemudian para malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja. Maka Allah berkata, bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah dengan nama Baitul Hamd. Jadi ya rumah untuk orang-orang yang pandai bersyukur gitu ya gitu. Bagaimana kalau kita bisa apa namanya bersabar gitu ya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika anaknya meninggal nanti Allah bangunkan rumah di surga. Ini nomor 2 ya, jalan menuju surga dan pelindung api neraka. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda kepada kaum wanita, tidak ada seorang wanita pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anak-anaknya, kecuali anak-anaknya itu akan menjadi pelindung dari api neraka. Seorang wanita bertanya dan 2 orang anak, Rasulullah menjawab dan 2 orang anak. Di hadis yang diriwayatkan Jabir juga demikian. Sampai seorang perawi berkata, aku berpendapat bahwa sekiranya engkau berkata satu anak gitu, maksudnya dan satu anak gitu, maka Rasulullah akan menjawab satu juga. Dan Jabir berkata, aku kira demikian. Jadi maksudnya di sini bukan masalah 3 anak gitu ya, tapi bagaimana anaknya itu bisa menjadi pelindung dari api neraka. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi syafaat, di sini bahwa tiada 2 orang muslim yang memiliki 3 anak yang meninggal sebelum mencapai usia balik, kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tua tersebut ke dalam surga berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Jadi rahmatnya tuh turun ke anak-anak ya, Masya Allah. Sampai-sampai ketika anak-anak itu dibilangin gitu ya, masuklah kalian ke dalam surga, anak-anak itu akan berkata, tidak hingga orang tua kami masuk terlebih dahulu. Jadi nggak mau masuk gitu sebelum ketemu sama orang tuanya. Sampai-sampai dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Ditungguin gitu ya, maksudnya ditungguin di pintu surga sama anak-anak kayak gitu, Masya Allah. Uh, di sini juga dijelaskan bahwa ada anak-anak kecil yang meninggal menjadi anak-anak, kemudian ditemuinya kedua ibu bapaknya, lalu dipegang pakaian ibu bapaknya, jadi dipegang gitu ya, dan nggak berhenti sampai Allah memasukkan kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Jadi benar-benar kalau anak-anak kan emang udah pasti masuk surga ya, tapi di sini tuh mereka nungguin orang tuanya gitu ya, nungguin orang tuanya, terus apa tadi jadi pelindung dari api neraka gitu. Dan itu sebuah apa ya harapan gitu ya sebenarnya. Jadi kan orang itu bisa bukan melupakan ya, bisa lebih tegar gitu ya dalam kesedihannya itu karena ada harapan gitu ya. Misalnya seorang ibu nggak apa-apa pisah sama anaknya karena anaknya apa namanya kuliah ke luar negeri gitu. Padahal pisahnya lama loh 4 tahun gitu. Tapi karena ada harapan anaknya nanti pulang-pulang lebih terdidik gitu ya, lebih apa gitu. Itu kan kesedihannya bisa terhandle gitu ya. Maksudnya sedih, tapi karena ada harapan itu jadinya bisa lebih tegar gitu. Nah, sebenarnya harapan-harapan yang diberikan Allah ini juga fungsinya tuh kayak gitu supaya sedih gitu, walaupun sedih tapi mudah-mudahan bisa lebih tegar gitu karena punya harapan-harapan itu tadi. Ya, ini ada kisah yang sudah terkenal ya, maksudnya kisah Ummu Sulaiman gitu. Saat itu ketika anaknya meninggal gitu, kemudian uh, suaminya pulang gitu ya, Abu Talha pulang dan Ummu Sulaiman menawarkan makan malam, kemudian berdandan yang cantik, kemudian mereka bersetubuh gitu ya malam itu karena benar-benar cantik gitu. Kemudian setelah suaminya itu telah puas gitu ya, telah kenyang dan sebagainya, barulah udah tenang lah gitu pokoknya ya, baru Ummu Sulaiman bertanya, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi gitu, apakah tidak boleh, boleh nggak sih kalau nggak diambil gitu, boleh nggak sih kalau nggak dikembaliin gitu pinjamannya.
Kemudian kata Abu Thalhah, nggak boleh gitu ya. Terus kata Ummu Sulaiman, bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu. Dan dengar itu Abu Thalhah maksudnya marah ya gitu. Eh, Maksudnya sampai sempat makan, sempat bersetubuh gitu, tapi padahal anaknya meninggal gitu kan. Jadi marah gitu Abu Thalhah. Sampai-sampai dia pergi ke tempat Rasulullah dan cerita ke Rasulullah, tapi Rasulullah pada akhirnya mendoakan gitu ya. Jadi maksudnya itu bukan tindakan yang salah, jadi tindakan Ummu Sulaiman itu. Jadi doanya semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam itu. Dan ternyata Ummu Sulaiman pun hamil lagi, gitu. Dan diberi nama Abdullah oleh Nabi. Dan dari seorang kaum Ansor berkata, dia melihat 7 orang anak semuanya pandai membaca Al-Quran, yakni anak-anak Abdullah. Jadi anak-anak cucunya Ummu Sulaiman dan Abu Thalhah ini gitu. Itu karena dikabulkannya doa Rasulullah. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana ketabahan gitu ya dalam menghadapi kehilangan kematian anak. Apa, Nak? Oh, iya, tunggu bentar. Dan di sini apa sebelum melanjut ke poin berikutnya gitu ya, apa, pengen mengangkat ayat ini yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat yang dibaca gitu ya di dikir pagi petang gitu. Mudah-mudahan apa namanya kita rutin dikir pagi petang ya, bahwa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi segala sesuatu mempunyai masa gitu ya, maka bersabarlah dan minta pahala kepada Allah gitu ya atas kesabaran itu. Karena kan kalau kita bersabar itu dua ya, jadi dapat pahala iya, terus dihapus dosa-dosanya juga ya gitu. Asalkan pas bersabar itu kita memang mengharapkan dua hal itu gitu ya. Jadi bersabar dan berharap akan ampunan Allah dan pahala dari Allah gitu. Dan kisah kesabaran gitu ya orang tua yang ditinggal anak-anaknya itu bukan apa ya, bukan sekedar kisah para sahabat aja ya, di zaman ini juga banyak gitu ditemukan beberapa kasusnya tuh yang kemarin kecelakaan di tol Sumatera gitu ya. Terus kalau nggak salah tahun lalu juga ada rombongan pesantren yang kecelakaan di Jawa Timur gitu ya kalau nggak salah. Itu orang tuanya benar-benar apa ya, ikhlas banget gitu ya anaknya pergi gitu istilahnya, karena mereka menyadari bahwa memang anaknya itu titipannya Allah gitu, dan berarti amanahnya udah selesai di situ gitu. Itu butuh pembelajaran gitu ya, belajar yang sangat besar gitu ya, dan sangat butuh pertolongan Allah. Tapi bukan berarti mustahil gitu ya, bukan berarti mustahil untuk bisa mencapai derajat menyadari bahwa memang anak itu titipannya Allah kayak gitu. Nah itu ujian yang pertama gitu ya tentang perasaan. Kemudian selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak. Nah ini intinya adalah Allah itu kan tujuan hidup kita gitu ya. Jadi pada akhirnya menjalankan apa kata Allah gitu ya, seperti beribadah, mendirikan masyarakat Islami, memberikan petunjuk kepada yang lain gitu. Itu menjadi prioritas hidup kita gitu. Begitu pula para sahabat Rasulullah. Mereka itu nggak mengenal tujuan gitu ya selain tujuan Islam. Maka para sahabat itu bisa pergi gitu ya, meninggalkan semua yang dicintai untuk menyampaikan risalah Islam.
meninggikan kalimat Allah, serta bisa saja harus berkorban dengan harga mahal untuk gugur di jalan Allah. Jadi contohnya itu uh, kisah Nabi Ibrahim ya, bagaimana beliau kalau ditanya sayang nggak sama anaknya, sayang banget gitu ya, apalagi anak yang dinanti sekian tahun gitu. Tapi ketika turun gitu ya perintah Allah gitu, ya beliau patuh gitu, mengedepankan rasa cintanya gitu ya kepada Allah gitu ya, ketaatannya kepada Allah dibandingkan rasa cintanya kepada anak-anaknya kayak gitu. Ini juga apa namanya, ada kisah gitu ya dari Ubadah bin Samit kepada Mukaukis ya, Raja Mesir gitu waktu itu, apa pasukan Romawi ya. Jadi kan Romawi itu kerajaan yang besar. Ditakut-takutin gitu ya istilahnya. Terus intinya beliau mengatakan keberanian gitu bahwa jumlah itu gitu ya, itu nggak bikin takut, kematian juga nggak membuat takut. Karena dia yakin mereka berada dalam salah satu dari dua kebaikan. Jadi kalau menang gitu berarti mendapatkan keuntungan di dunia, dan kalau kalah tetap dapat keuntungan di akhirat. Makanya kan terkenal itu istilah apa? Hidup mulia atau mati syahid gitu ya. Karena itu adalah dua pilihan yang sama-sama mulia. Makanya juga kenapa tentara Islam itu kan tentara yang paling ditakuti ya gitu, karena ya tentara-tentara yang nggak takut mati gitu ya. Karena mereka ya kalau meninggal juga mereka yakin gitu ya insya Allah syahid masuk surga. Nah, di sini ayat yang dibawa oleh penulis adalah surat At-Taubah ayat 24, gitu, bahwa jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi kan ini ancaman ya, gitu. Ancaman bahwa uh, serem kan gitu ya sampai Allah mendatangkan keputusannya kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak terlena gitu ya, sampai kita uh, tidak mengutamakan gitu ya cinta kepada Allah di atas keluarga kita. Nah, ada penekanan-penekanan yang lain gitu ya terhadap apa ya, terhadap poin yang ini gitu, bahwa ada hadis Rasulullah gitu bahwa tiga hal yang membuat seseorang merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selainnya. Jadi di poin ini aja, itu sebenarnya udah mengcover bahasan di subbab ini gitu ya. Bahwa kita nggak akan bisa merasakan iman itu manis gitu kalau memang kita belum menempatkan cinta Allah dan Rasul gitu di tingkatan yang paling tinggi. Terus tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Jadi kalau cinta sama anak-anak gitu ya, bagaimana supaya cinta kita itu cinta yang berlandaskan cinta kepada Allah gitu, kayak oh ya Allah perintahkan kita, Allah apa namanya menurunkan kita kasih sayang kepada anak gitu ya, Allah ridhonya kalau kita kayak gimana sama anak gitu. Jadi basisnya adalah kecintaan kita kepada Allah gitu, bukan sekedar apa ya, cinta yang gak jelas gitu basisnya. Kemudian yang ketiga, membenci jika dikembalikan kepada kekafiran sebagaimana takut dilemparkan ke dalam neraka. Ada juga riwayat Al-Bukhari gitu bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu, kecuali diriku sendiri gitu, yang berada di antara kedua sisiku. Jadi bilang bahwa apa namanya, cinta Rasulullah, tapi nomor satu masih cinta diri sendiri nih gitu ya, self love gitu kan. Terus kata Rasulullah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada diri mereka sendiri. Jadi ternyata harus cinta kepada Rasulullah dulu gitu ya. Apa namanya, di awal baru cinta kepada diri sendiri. Sampai Umar berkata setelah mendengar itu gitu ya, benar-benar sami'na wa ata'na gitu ya, demi zat yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada di antara kedua sisiku. Dan Nabi menjawab, sekarang telah sempurna imanmu, wahai Umar. Jadi dibandingkan cinta kepada diri sendiri aja gitu ya, kita harus lebih cinta sama Rasulullah gitu di sini. Karena kalau nggak gitu, iman kita belum sempurna.
Nah, di sini kisah yang mau aku angkat adalah kisah Bunda Khansa ya, yang memang punya terkenal dengan kisahnya empat putranya yang syahid itu, gitu kan. Jadi di saat itu Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Qadisiyah. Nah, Bunda Al Khansa ini kan punya empat putra, dan tentunya sayang ya, maksudnya empat putra yang udah mencapai usia boleh perang gitu ya, berarti kan sudah dididik gitu ya, diasuh dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun gitu ya, melewati masa-masa eh, mendidik anak, yang kita tahu mendidik anak kecil gitu ya, pas bayi gitu kan, itu betapa memakan waktu gitu ya, energi, tenaga, dan sebagainya gitu. Jadi beliau sangat menyayangi keempat anaknya. Tapi kemudian beliau lah gitu ya yang memang menyarankan anak-anaknya gitu ya, memerintahkan anak-anaknya untuk pergi berperang gitu. Bahkan sampai ada wasiat gitu ya, maksudnya menyampaikan sesuatu kepada putra-putranya. Hai putra-putraku, kalian semua memeluk Islam dengan sukarela dan berhijrah dengan senang hati. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian adalah keturunan dari satu ayah dan satu ibu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana. Putra-putraku, sabarlah, tabahlah, bertahanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jika kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan apinya telah berkobar, maka terjunlah ke medan laga dan serbulah pusat kekuatan musuh. Pasti kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan. Nah, keesokan harinya mereka semua, anak-anaknya ini terjun ke medan perang Qadisiyah. Terus ketika ada satu anak yang mulai turun gitu ya semangatnya gitu, mulai capek atau apa, saudara yang lain ini langsung mengingatkan dengan nasihat ibunya. Jadi kan betapa kuat gitu ya nasihat ibundanya ini ke mereka. Sehingga mereka saling menasihati, semangat lagi gitu ya. Sampai-sampai di sini disebut serangannya itu mematikan. Mereka menyerbu ke jantung pertahanan musuh tanpa takut mati gitu ya. Hingga akhirnya keempat bersaudara itu semuanya ya satu persatu gugur menjadi syuhada gitu. Dan mereka menyampaikan bait-bait puisi gitu ya. Jadi setiap putra pertama berkata, pokoknya mereka intinya gini ya, intinya mereka meyakini banget nasihat ibundanya gitu. Dan itu menjadi bahan bakar mereka untuk pergi berjihad. Dan insya Allah husnul khatimah. Dan ketika Al-Khansa gitu ya, Bunda Khansa ini mendengar berita keempat putranya gugur, beliau nggak meraung-raung gitu ya. Beliau nggak uh, di sini disebutnya nggak menampar pipi, merobek pakaian, nggak, tapi dia menerima itu dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan gitu. Alhamdulillah yang telah memberiku kemuliaan dengan kematian mereka. Aku berharap Allah akan mengumpulkanku dengan mereka di tempat limpahan kasih sayangnya. Jadi harapannya adalah semoga Allah kumpulkan kembali gitu ya. Karena Bunda Khansa ini mengetahui bahwa ya putranya syahid, insya Allah masuk surga, dan itu adalah keinginan kita nggak sih sebagai orang tua, ya kita pengennya anak kita masuk surga gitu. Jadi ketika mengetahui anaknya syahid, yang ada di hatinya adalah lega gitu ya, lega, maksudnya bersyukur, alhamdulillah mereka diberikan kemuliaan gitu dengan kematian syahid tersebut. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa goal kita adalah pengen anak itu ya masuk surga gitu ya, bukan selama-lamanya ada di sisi kita. Kayak gitu. Nah, jadi mental ini itu yang aku lihat sangat berpengaruh ya bagi orang tua. Eh, jadinya mereka nggak terlalu nggak terlalu merasa anak-anaknya harus selalu menemani gitu. Mereka bahkan rela kalau anak-anaknya pergi gitu ya, menjelajah dunia atau pergi ke pelosok-pelosok dunia, karena memang hakikatnya mereka ingin anak-anaknya ini beramal, berjihad gitu ya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Sesuai dengan potensinya masing-masing. Bentar ya. Oke, itu mana? Oh, ya. Jadi bagaimana Bunda Kansa begitu tabah gitu ya,
Karena tadi tujuannya tuh bukan membuat anak selama-lamanya ada di sisinya terus gitu, tapi bagaimana supaya anak itu bisa beramal sesuai potensi mereka dan meninggal dalam kondisi Allah ridho gitu ya. Itu yang apa namanya, harusnya jadi tujuan kita juga gitu ya. Jadi perjuangan ini lagi-lagi banyak aku jumpai ya di ibu-ibu yang memang apa ummahat-ummahat yang emang udah apa terlihat gitu ya setidaknya bahwa mereka memahami gitu tujuan hidupnya adalah Allah, ya mereka enggak apa namanya, nggak apa-apa gitu anak-anaknya pergi kemana gitu ya gitu. Selama itu memang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai potensi mereka. Jadi walaupun sayang gitu ya sama anak gitu ya, bukan berarti harus terus-menerus di apa ya, di dekat kita terus gitu. Karena tadi sayangnya itu kita berharap cinta kita ke anak-anak itu landasannya ya cinta kepada Allah dan mengharapkan keridhaan Allah terhadap anak-anak kita. Nah, ini aku nonton kajiannya Tarbiyatul Auladnya Dr. Wido Suprahaya, Ustadz Wido, bahwa kita membesarkan titipan Allah, maka jangan sampai anak-anak menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ya, misalnya ngaji gitu ya, kayak sekarang kan kita belajar Tarbiyatul Aulad, terus misalnya hafalan, ngaji, tilawah, gitu. Jangan sampai karena alasan anak-anak apa anak-anak masih kecil gitu kita jadi nggak belajar gitu ya, nggak baca Quran segala macam. Karena sebenarnya apa namanya, insya Allah gitu ya kalau kita mau nyempetin sedikit-sedikit gitu itu sebenarnya bisa ya gitu. Karena kalau udah ngurus anak itu kan sebenarnya nggak berhenti ya kesibukannya gitu. Kalau nunggu waktu lowong mah nggak dapet-dapet gitu mungkin. Jadi minta pertolongan sama Allah supaya Allah mampukan kita untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah ya seperti kalau dari rumah kita menuntut ilmu gitu. Di sela-sela kita mengurus dan membesarkan titipan Allah. Kemudian ini poin terakhir gitu. Bagaimana ketika perasaan kasih sayang kita terhadap anak gitu ya, itu dibenturkan, maksudnya ketemu ujian gitu ya, dengan pendidikan anak yang mengharuskan menghukum dan memboikot anak untuk kepentingan pendidikan. Jadi kan ada tahapan ya kalau di Islam itu. Jadi yang pertama nasihat yang lemah lembut, uh, dan ini yang paling utama gitu ya. Jadi tidak boleh mendahulukan pola kekerasan. Jadi pendidik nggak boleh beralih ke cara lain gitu ya, dengan meninggalkan dan memboikot kalau memang belum memberikan nasihat yang lemah lembut. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk mukul gitu ya. Karena kan memukul itu sendiri baru muncul nanti di usia-usia cukup bukan anak-anak lagi gitu ya. Gitu. Kemudian di tahap berikutnya, jika sudah cukup dengan pemboikotan, tidak diperkenankan beralih ke cara lain yaitu pemukulan. Jadi kalau udah cukup dengan diboikot, jangan dipukul. Kemudian pemukulan dengan tanpa sampai melukai baru diperkenankan jika nasihat dan boikot itu sudah tidak mempan lagi. Dan itu pun syaratnya banyak ya, dan itu bukan buat anak-anak. Maksudnya pemukulan ini memang untuk apa anak-anak yang memang sudah lebih besar gitu, mungkin sudah belasan tahun gitu ya maksudnya. Kalau masih anak-anak ini tidak disarankan juga untuk memukul. Jadi ini adalah cara terakhir dan bukan untuk menyakiti, bukan untuk memuaskan ego. Jadi maksudnya jangan memuaskan ego itu, jangan sampai memukul anak itu karena kesal gitu ya, kayak oh dibilangin anak nggak nurut gitu jadinya mukul gitu, atau anak nggak dengar omongan kita jadinya marah gitu misalnya. Karena semua ini tujuannya adalah pendidikan gitu ya. Jadi niatnya memang harus karena mendidik anak gitu, bukan karena kita merasa anak aku nggak nurut sama aku gitu, anak aku nggak mau dengerin aku gitu. Jadinya kita melakukan hukuman-hukuman kita. Nah, jadi hukuman-hukuman yang disebutkan penulis di sini, balik lagi niatnya harus karena ingin mendidik anak kayak gitu. Dan itu yang apa challenge ya gitu, bagaimana kita uh, melakukan pendidikan-pendidikan itu dengan niat yang lurus itu tadi. Nah, ini jadi tahapannya ada ini ya, cara halus, pemboikotan, dan memukul anak. Nah, cara halus ini udah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, bahwa Umar bin Abi Salamah pernah bercerita, sewaktu dia kecil, berada dalam asuhan Rasulullah, pernah pas lagi makan, tangannya tuh kesana kemari.
Lalu Rasulullah pun bersabda, "Nak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu." Maka hal itu senantiasa menjadi cara makanku setelah itu. Jadi Rasulullah itu di sini memberikan nasihat ya. Jadi nggak yang apa namanya uh, jangan gitu, bukan yang jangan apa, tapi kayak ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan memberikan ini ya arahan-arahan. Kemudian contoh yang kedua, Sahal bin Sa'ad pernah bercerita bahwa Rasulullah pernah diberi minuman dan beliau meminumnya. Di sebelah kanannya ada anak kecil, terus di sebelah kirinya ada beberapa orang tua. Rasulullah tanya sama anak yang ngasih minum itu, apakah engkau mengizinkan aku memberi minuman ini kepada mereka, kepada orang-orang tua yang di sisi kirinya gitu. Lalu kata anak kecil itu, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku dari engkau kepada seorang pun. Dan anak kecil ini adalah Abdullah bin Abbas. Gitu. Jadi ini minta izin ya, maksudnya apa namanya, bagaimana Rasulullah itu menghargai pendapat anaknya. Jadi bukan gara-gara anak-anak berarti nggak dimintain izin ya gitu. Kadang-kadang kan kita ini punyanya anak-anak gitu, kita bagi ke orang lain juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi di sini Rasulullah mencontohkan walaupun airnya tuh punya anak-anak, tetap harus minta izin loh pas mau ngasih ke orang lain. Dan ini adalah cara-cara yang diutamakan ya. Jadi kalau sama anak-anak itu sangat diutamakan mendidik dengan lemah lembut dan penuh nasihat. Nah, kemudian cara yang kedua adalah pemboikotan atau meninggalkan. Di sini apa namanya ketika ada larangan-larangan itu ya. Jadi contohnya di sini Rasulullah melarang melempar dengan batu. Karena kan batu itu nggak bisa digunakan memburu ya dan tidak menyakiti musuh, tapi bahaya karena bisa meretakkan gigi dan membutakan mata. Kemudian ada kerabat Ibnu Mughaffal yang belum balik gitu bermain lempar batu. Kemudian dilarang sama Ibnu Mughaffal menyampaikan hadis Rasulullah itu, tapi anaknya itu tetap bermain. Maka ia berkata, aku memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah telah melarangnya, namun engkau terus bermain lempar batu, aku tidak akan mengajakmu bicara. Jadi diboikot gitu ya, nggak diajak bicara. Apa namanya, ibaratnya udah ada kesepakatan gitu ya, misalnya di rumah, terus ketika itu tidak dilakukan, anaknya jadi nggak diajak bicara dulu gitu misalnya. Selama beberapa saat gitu. Boykot tuh intinya nggak diajak bicara kan gitu. Nah ini apa namanya boleh juga ya di Islam karena ada contohnya nanti. Sebelum masuk ke contoh pemboikotan, masuk ke yang memukul dulu bahwa dari Amr bin Syu'aib Rasulullah bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat kalau ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka tempat tidurnya. Jadi memang ada anjuran boleh ya, boleh memukul ketika meninggalkan sholat. Dengan catatan-catatannya banyak ya, jadi nggak boleh membekas, nggak boleh di area wajah, tidak lebih dari 10 kali. Dan tadi niatnya untuk mendidik gitu, karena niat ini membedakan segalanya sih, maksudnya beda lah antara pukulan mendidik gitu ya, dengan pukulan kesal gitu ya, kayak misalnya kesal karena malu gitu ya misalnya kayak anak orang rajin sholat anak aku enggak jadinya dipukul gitu itu kan udah bukan niat mendidik ya gitu tapi niat yang lain gitu jadi niatnya itu harus benar-benar karena kita pengen anak kita itu dapat keridhaan Allah gitu ya jadi mendidik bukan karena hal lain bukan karena gengsi bukan karena kesel bukan karena yang lain-lain dan itu akan memberikan perbedaan. Nah apa namanya kenapa sih harus ada hukuman-hukuman kayak gitu karena balik lagi Rasulullah pernah bersabda, tali ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi mencintai anak-anak karena Allah dan membenci pun karena Allah. Jadi kita nggak suka perilaku anak yang meninggalkan sholat, itu ya kita nggak sukanya karena Allah gitu ya. Dan kita pun bukan nggak suka sama anak kita gitu, tapi nggak suka sama perilakunya. Dan ini adalah ikatan terkuat. Dan ini adalah tali ikatan iman terkuat gitu ya. Jadi apa namanya kita kan pengen ya punya apa namanya ikatan iman yang kuat gitu dengan anak kita gitu. Kalau kita sampai
nggak ada perasaan, nggak ada perasaan nggak suka gitu ya ketika anak kita berbuat sesuatu yang sebenarnya keluar dari syariat gitu. Itu jadinya mungkin patut dipertanyakan, maksudnya di mana gitu ya, tali ikatan imannya itu, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa poin tambahan ya dari penulis, bahwa anak remaja dan pubertas, anak-anak gitu ya, anak-anak hingga remaja gitu guys, hingga anak remaja dan dewasa cara mendidiknya akan berbeda. Jadi ibaratnya gini kan, sampai 10 tahun itu baru boleh dipukul. Tapi kita punya waktu yang banyak gitu ya, dari anak kecil sampai dia 10 tahun gitu ya, untuk mendidik dengan penuh kelembutan kayak gitu. Jadi yang harus kita maksimalkan adalah effortnya kita gitu, di ikhtiarnya kita gitu ya, doanya kita di rentang waktu yang panjang itu. Dimaksimalkan dengan penuh kasih sayang gitu. Terkait didikan kita terhadap syariat-syariat. Jangan kita nggak pernah ngajarin gitu, tiba-tiba kita menuntut anak gitu ya, memarahi anak, padahal kita sendiri juga belum maksimal gitu ya kasih sayangnya gitu ya. Ibadah-ibadah kita juga gitu ya, kayak belum maksimal di anak usia sebelumnya. Terus dianjurkan memboikot dan meninggalkan jika tetap dalam kefasikan. Ini aku ngetik apa ya, selama menyimpan. Kayaknya selama masih dalam iman dan Islam gitu ya. Ini aku lupa ngetik apa. Kayaknya dari salah ngetik deh. Yang poin kedua skip dulu ya, aku lupa ngetik apa ini. Yang poin ketiga, ini cerita kisah pemboikotan nih di masa Rasulullah. Yang pertama itu pemboikotan Ka'ab bin Malik ya pas ke perang Tabuk. Jadi kan pas perang Tabuk itu yang ada kisah-kisah beberapa orang yang memang sengaja gitu ya, maksudnya nggak ikut perang Tabuk gitu dengan berbagai alasan gitu, dan itu kan yang mengaku bahwa mereka alasannya itu dibuat-buat kan adalah Ka'ab bin Malik ya, salah satu dari 3 orang itu. Nah itu kan di situ Rasulullah memerintahkan sahabatnya memboikot Ka'ab bin Malik dan teman-temannya. Nanti bisa lanjutin dulu aja di sini. Dan diboikotnya lama. Berarti lama. Nah, diambil. Lama sampai bumi terasa begitu sempit kan waktu itu. Tapi kenapa tetap diboikot? Ya sebagai hukuman gitu ya. Sebagai hukuman, sebagai metode pendidikan gitu. Uh, Kemudian Nabi juga pernah memboikot beberapa istrinya gitu ya, waktu itu kisah yang para istrinya ini menuntut nafkah lebih gitu ya. Kemudian sampai-sampai Nabi nggak mengajak istri-istrinya tersebut untuk berbicara, sampai turunlah ayat yang mereka disuruh memilih gitu ya. Kehidupan mana gitu yang mau kamu pilih, bahwa kalau mau mau meninggalkan Nabi gitu ya, memiliki kehidupan dunia juga nggak apa-apa gitu. Nah di sini sebelum turun ayat itu, sebenarnya Nabi Muhammad sempat memboikot istri-istrinya, dan di sini pemboikotan itu kan ke orang-orang yang udah dewasa ya, dicontoh ini Ka'ab bin Malik, istri-istri Nabi gitu. Maka di sini Ustadz Uda Supraha menambahkan gitu bahwa anak-anak itu fitrahnya mentaati orang tua, maka dinasihati itu lebih utama. Jadi kayak ya udah jangan ngeboikot gitu ya, jangan ngediemin anak gitu. Misalnya anak-anak kita masih kecil terus ngelakuin sebuah kesalahan terus kita diemin gitu, dia ngomong nggak kita tanggepin gitu. Karena itu akan berdampak ke kejiwaan ya, maksudnya anak-anak yang masih kecil itu. Kalau bisa dinasehatin dulu. Utamakan lemah lembut dan nasihati. Jangan diboikot, jangan dipukul gitu. Pokoknya kalau udah agak besar gitu. Dan itu tadi disebutkan bahwa orang tua itu bisa menilai gitu ya. Bisa menilai. Jadi misalnya anaknya udah remaja gitu. Oh, anak yang pertama butuh di boykot gitu ya misalnya. Oh, anak yang kedua kayaknya dinasehatin aja cukup gitu kan. Balik lagi, orang tua itu mengenali karakter tiap anaknya ya. Jadi di situ bisa melakukan penilaian. Intinya guidance-nya udah ada dari Islam, cuman tinggal menyesuaikan juga dengan kondisi anak.
Nah, di sini untuk akhirnya ada beberapa tambahan ayat yang relevan. Itu salah satunya ada di surat Al-Mujadilah ayat 22. Intinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, maupun keluarga mereka. Gitu. Maksudnya di sini kasih sayang dalam keimanan gitu ya, gitu dalam keimanan. Terus ada kisah Nabi Nuh ya, yang termuat di surat Hud ayat 45 ketika Nabi Nuh ini mengadu gitu ya kepada Allah bahwa anaknya itu keluarganya gitu ya, Kanaan itu keluarganya. Dan di ayat 46-nya Allah berfirman, apa namanya? Innahu laisa min ahlik, bahwa sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu gitu. Bahkan sampai-sampai Allah sebutkan dia bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh gitu ya, padahal anaknya sendiri gitu. Karena perilaku beliau. Sesungguhnya perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kenapa bukan termasuk keluarga lagi gitu? Karena perbuatannya gitu ya. Perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Dan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim ketika meminta ampun gitu, meminta ampun kepada ayahnya. Tapi ketika udah jelas gitu bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri gitu, berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah ini apa namanya? Aku pas kemarin nyari-nyari ini karena kan bahasannya agak ini ya, agak keras gitu ya, maksudnya mengutamakan kepentingan Islam gitu dibandingkan cinta kepada anak gitu. Terus ada bahasan boykot dan menghukum gitu, memukul gitu. Kemarin nemu referensi gitu, ini bahasan Ustadz Widodo Suprahad, ternyata cukup lengkap membedah setiap subbab-subbab dari Tarbiyatul Aulad. Barangkali ada yang mau cari tahu lebih lanjut juga gitu terkait bahasan-bahasan di dalam Tarbiyatul Aulad gitu. Karena kalau baca sendiri kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, udah mau jam 2. Aku kembalikan ke Ani. Ya, jazakillah khairan, Atifa atas pemaparannya ya, Masya Allah. eh selesai sudah ya bab tentang rasa psikologis kepada anak. Mungkin dari teteh-teteh sekalian ada yang mau ngasih tambahan atau berkomentar, dipersilakan langsung, ada mau raise hand atau buka mic. Adakah? Nggak ada? Masih ada waktu, insya Allah 8 menit lagi sampai jam 2, sampai jam 2 waktu sana. Kalau misalnya nggak ada, aku sendiri mau coba kasih apa ya, kayak semacam apa yang aku dapatkan gitu dari, terutama dari 2 sesi kemarin ya, tentang membahas apa, tentang perasaan psikologis terhadap anak ini. Buat aku sendiri, bab ini itu kayak menurut aku penting ya, dan emang ditaruh di awal gitu ya. Bab-bab ini awalnya bikin terora. Iya, jadi kayak aku jadi kayak reminder buat diri aku sendiri untuk kayak apa ya, menempatkan posisi anak tuh sebenarnya apa sih di dalam kehidupan kita gitu. Misalnya buat aku pribadi ya, ini pandangan aku pribadi. eh jadi kayak mungkin ada sebagian orang yang ngerasa kayak aku nggak siap misalnya jadi orang tua, atau nggak mau punya anak karena aku sendiri belum bisa mengurus diri sendiri, atau misalnya ada aja kan orang yang seperti itu. Tapi di bab ini tuh, dari yang minggu lalu ya yang disampaikan Ega, bahwa sebenarnya perasaan cinta terhadap anak itu adalah fitrah, dan itu adalah anugerah yang Allah kasih kepada kita gitu, kayak gitu. Jadi secara otomatis perasaan cinta itu akan tumbuh kepada anak, dan sesungguhnya Allah yang akan memampukan kita gitu untuk memiliki perasaan cinta kepada anak, mengurus anak seperti itu, sehingga ketika Allah sudah berkehendak, insya Allah kita akan dimampukan gitu untuk menjadi orang tua. Lalu setelah itu mungkin di apa, di setelahnya yang hari ini yang Atifah sampaikan itu kan tentang apa, mungkin ada di sisi yang lain ada mungkin orang tua yang kayak dia
punya anak supaya nanti ada yang jagain gitu misalnya di hari tua nanti, atau misalnya, eee, apa, dikekep gitu anaknya nggak boleh kemana-mana gitu. Tapi diingatkan lagi kalau pada akhirnya bisa jadi anak itu akan dipanggil duluan daripada kita gitu kan. Sehingga, bisa jadi kita yang harus justru ditinggal oleh anak posisinya. Lalu tapi di dalam Islam itu sudah dibahas gitu bahwa gimana sih posisi orang tua yang ditinggalkan oleh anak duluan gitu, kayak gitu. Ketika mungkin sebagian besar sebagian besar kemungkinannya itu kan kita yang duluan meninggalkan anak, tapi bisa jadi kejadian kita yang ditinggal duluan oleh anak itu apa yang akan terjadi kepada orang tuanya dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Lalu tadi juga ya, kalau sebetulnya kecintaan kita terhadap anak itu nggak boleh lebih besar daripada kecintaan terhadap kita Islam. Jadi kita nggak boleh menghalang-halangi anak gitu misalnya ketika anak itu berada di jalan Islam atau ketika mereka punya niat untuk berjihad. Justru kita sebagai orang tua harus men-encourage anak itu untuk, keluar gitu, untuk mengeksplor jika itu adalah untuk kebaikan Islam itu sendiri, misalnya kayak gitu. Itu ya yang mungkin, saya bisa, eee, kesimpulan yang saya dapatkan dari bab ini, semoga bisa jadi apa ya, kayak semacam reminder ya, buat kita para orang tua semua. Dari teteh-teteh yang lain adakah mungkin yang mau berkomentar tentang kesan yang didapatkan dari bab ini, tentang perasaan psikologis terhadap perasaan psikologis terhadap anak? Masya Allah, iya benar ya tadi di ini juga tentang Ummu Hansa. Tentang Ummu Hansa tuh nggak ada di bukunya ya, Tiff, ya? Iya itu nggak ada, cuman aku Iya kayak kan? nyari, apa ya, maksudnya, apa ya, yang relate buat seorang ibu gitu, karena kan kita ibu ya, Hmm, terus di bukunya itu iya. kayak nggak ada tentang seorang ibu gitu. Iya, mungkin teman-teman teteh-teteh bisa explore lagi ya tentang kisah Ummu Hansa, Kalau tentang sekarang di hati anak ya belajar nggak sih mungkin? iya, Kayak gitu. mmm, betul. Iya. Dari mana tuh waktu itu sumbernya? Masa di Google? Itu iya coba aja Google tentang Ummu Hansa. Mhm mhm. Ada deh. Oke. Ada lagi mungkin teteh boleh di-chat juga kalau misalnya ada yang mau ngasih, insight. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Tiff, sebelum ditutup? Dari aku udah cukup. Cukup. Kalau gitu kita tutup saja ya teteh sekalian. Terima kasih banyak, atas kehadirannya dan juga atas menyimaknya di forum hari ini. Mari kita tutup bersama-sama sesi baca kita hari ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.